Oke, jadi episode sebelumnya Bintang 7 berhasil menyelamatkan 56 warga Tombland yang terdampar di Underbelow dengan kegigihan dan kerjasama yang baik. Kalian mempertahankan Guildmaster dan membawa banyak 56 warga Tombland ini ke Enchanted Forest atau Enchanted Realm, atau kalian menyebutnya adalah Spirit Forest, tempatnya Allah di situ, dan meninggalkan mereka di situ. Berharap Ogoh dan para spiritnya memandu mereka, sedangkan Hurricane balik ke grup. Di akhir pertarungan, Zero datang last minute untuk mengalahkan istilahnya apa ya, demon wizardnya atau demon magenya yang udah menyerang bertubi-tubi Nyx sampai Nyx sempat sekarat. Dan akhirnya serangan terakhir dari Tristan mengalahkan semuanya dan kalian berkumpul dalam keadaan tenang. Pembahasan kemarin berakhir sampai kalian mau menyelamatkan Miss Larins atau mengejar Alex. Kemarin sampai bukain pintu buat Hurricane kan? Iya, Hurricane udah masuk. Udah kumpul dengan kalian. Ada yang bukain pintu tapi nggak ada yang nutup balik pintunya. Yoi, sikut sama baju mie itu. Sigurd akhirnya kelupaan, dia balik lagi, terus dia nutup balik pintunya. Kita mau kemana nih guys? Cari Alex lagi? Ya. Kalau mau nyari Alex, apa kita udah tahu gimana cara membunuhnya? Nunjuk ke Tristan. Sama, Hurricane juga nunjuk ke Tristan. Kemarin Tristan bilangnya adalah kalian bisa mengurung Alex dengan dinding cahaya, wall of light. Itu yang nantinya akan membuat si demonnya dia terpisah sama Alex. Nah, setelah demonnya terpisah sama Alex, kalau Alex mati, ya dia mati gitu. Nggak akan hidup lagi. Untuk demonnya nanti biar Tristan yang ngurus, kalian ngurus Alex. Baik, kalau begitu Zero ngikutin yang lain. Lampunya mau dipegang Sigurd kan ya kemarin? Enggak, belum ada yang memutuskan lampunya dipegang siapa. Oh. Lampunya mau dipegang siapa nih kira-kira? Kemarin terakhir lampunya itu hanya bisa dipakai dalam jarak dekat 15 feet. Jadi bebas mau dipegang siapa. Kalau Bang Sigurd bisa ngilang kan? Bang Sigurd bisa ngilang, betul. Barangkali bisa dipegang sama Bang Sigurd aja kalau yang lain pada setuju. Tapi dia harus long rest dulu sebelum si siapa namanya jubahnya itu bisa dipakai kembali. Oh, kemarin sekarang jam berapa ya, lupa? Oh ya, kemarin sekarang jam berapa? Sekarang sudah menunjukkan waktu malam.
Jadi seharusnya si Zero tuh datang ke sini persiapan untuk istirahat. Berarti sekitar jam 9-an gitu. Apa kita bisa istirahat dulu di sini? Nampaknya kita baiknya istirahat dulu. Istirahat Iya. di sini atau di Sanctuary Ogo? Kalau ke Santuari Ogo berarti Ogo harus mindahin kita ke sini lagi dong. Di sini saja nggak apa-apa sih, hemat teleport juga. Tapi paling enggak kita tutupin pintu sama jendela dulu gitu ya biar ada aman. Iyo. Kayaknya asalkan bersama Bang Tristan kita aman deh. Atau tutup pintu sini aja terus kita tidurnya di atas gitu. Jaga tempat teleport juga. Gimana menurut kalian? Katanya Tristan, satu pintu yang dijaga lebih baik daripada banyak pintu. Paling Ya udah paling kita ke ruangan di atas gitu. Terus jadi pintu yang lain tutupin. Oke. Jadi kalian menyiapkan diri untuk ke atas. Tristan mulai ke sana juga. Pintunya sama si Val ditutupin ya pas dia masuk sini, tutup. Oke. Yang lainnya nggak bisa keluar nanti, nggak bisa lewat. Ada jalan yang di atas ya? Ada. Yang ini udah ketutup kan, Dem? Yang di depan? Yang di depan udah, yang di samping enggak. Ya, Yang di dia samping kesini. belum. Ya, oke. Naik. Ngecek. Kaca-kaca keadaannya gimana ya? Apakah Kaca-kaca pecah yang di semua? kanan pecah semua, yang di kiri pecah satu. Ya udah, kayaknya Juminton menyarankan agar kita istirahat di tengah saja, karena kalau misalnya kita harus nambalin tempat ini kayak agak susah. Ya. Oh, di tengah aja jadi. Yo, kalau misalnya di sini soalnya lubangnya ada 3 ya. Tadi rencananya di ini, di ruangannya Mr. Finn. Iya. Di Zero katanya petanya gede banget kah atau gimana? Tidak bisa digunakan lagi sih, tapi ya kalau kamu mau spend waktu lagi buat nambal ya bisa. Kalau pakai mending bisa nggak? Nggak cukup untuk membenarkan semuanya. Oke. Kecuali kalau dia cuma retak gitu. Beda. Ya udah paling kita masuk terus kunci aja pintunya gimana? Ini pas naik ke atas, ini pintu sebelah kiri ini udah hilang ya? Rusak? Iya, tadi dijebol biar gak ada yang bisa naik monster-monsternya. Oh. Oke, kayaknya kelakuan Bang Tristan ini. Kelakuan Bang Tristan di situ. Oke, ya udah. Jadi kita tidur di bawah saja? Di atas. Oh, di atas. Jadi semua pintu kalian tutup. Anggap kalian menemukan kuncinya dan kalian kunciin pintunya satu-satu. Kalian text time. Dan Bang Tristan jagain di pintu depan. Dan kalian ditutup.
Hurricane nanya ke Party, itu warga-warga yang di Sanctuary apakah perlu kita cek lewat Mayor? Oh, Mayor masih hidup? Ya, mereka masih hidup. Oh. Ada di Spirit Forest semua sekarang. Sandingnya masih ada sisa? Apanya? Sanding. Masih ada sih. Masih ada. Kan baru dipakai 2 kali kemarin dong. Iya, mumpung ini kan mau istirahat juga, abisin aja. Wes, kita cek ya. Apa pesannya Bapak Mayor? Apakah warga kota semua baik-baik saja? Demikian ya. Mohon beri kabar tetap. Terus Mayor menjawab, kita di sini baik-baik saja gitu. Kita di tempat yang cukup indah diberikan, tapi kita masih belum punya bahan-bahan untuk kayak tidur atau bahan-bahan kayak ya sleeping bag, selimut itu belum ada di sini. Jadi kita masih butuh bantuan bawain barang-barang itu kalau bisa. Rekan-rekan, kalau misalnya dari Pak Mayor sih, nampaknya para warga kota baik-baik saja, tapi mereka kekurangan bala bantuan supply. Baiklah. Kalau minta tolong si ini gimana? Si siapa? Goben. Minta si Goben belanja-belanja. Kita masih punya sisa duit kas gak sih? Goben selamat nggak? Goben bukannya di itu, bukannya di Tomten. Tomten yang sesungguhnya. Iya, dari Sanctuary ke Tomten jauh ya? Si Zero bilang kayaknya kota Tomten udah dievakuasi deh. Jadi kayak orang-orang yang kita kenal kayak Mr. Bing Bing, terus kayak si Barani dan segala macam semuanya udah dievakuasi ke hutannya Ogoh yang di dekat Tomlin. Kan masih ada burungnya itu, burung besar itu mungkin bisa dipakai oleh si Goben untuk pulang pergi untuk nyari bahan-bahan di kota Tomlin yang kosong itu buat dibawa-bawa ke Sanctuary mungkin. Si Zero ngeliat Goben nggak sama Griffin nih? Roll history buat aku. History. Mantul. 11. Kamu fokus menyelamatkan warga. Goben yang tadinya disuruh ngentong-ngentongin bunyi-bunyi supaya warga bangun ketika tidak berhasil. Terus ketika kamu waktu itu tidak sadarkan diri, ketika kamu sadar, kamu nggak melihat dia. Oh, nggak tahu si Goben kemana. Kalau minta tolong Goben bukannya lebih lama lagi ya? Nggak minta tolong Ogoh aja sekalian? Ogoh? Emang Ogoh punya perlengkapan buat tidur gitu? Dia pernah menyediakan matras untuk kita sih, pas yang jatuh habis teleport. Oh iya, ya boleh lah kalau Ogohnya masih mau nolongin ya. Iya. Tapi kan mau doa, mau dikasih good luck. Mau Hurricane doa atau pakai sendingnya Mbojum? Kayaknya doa dulu, karena kalau misalnya saya sama Bapak Ogoh, saya sungkan. Oh, atau mungkin ini mau berikan mau pakai sendingnya sih. Coba doa dulu saja. Mau di good luck atau nggak usah? Boleh. Udah. Sebentar.
Oke, Iya. roll region plus 1 D4. Plus 1 D4. Sorry. Oke, total 18. Oke, kamu coba konsentrasi dan ketika kamu konsentrasi, kamu seperti mendengar jawaban. Yang suara yang kamu kenal itu adalah Ogoh di sini. Ya, ada yang bisa saya bantu lagi, Urigen? Terima kasih Pak Ogo. Tapi warga di sana bilang mereka butuh bahan-bahan untuk tidur. Lalu mungkin untuk makan juga. Apakah bisa dibantu ke mereka untuk menyediakan itu? Kalau untuk tidur, mungkin aku tidak punya bahannya. Tapi aku bisa membuat mereka tidur untuk sementara waktu. Untuk makanan, aku akan coba siapkan buat mereka jamur dan sebangsanya untuk mereka bisa makan. Jamur, buah, gitu. Oke. Kalau matras yang waktu itu dikasih untuk teman-temanku, itu apa ya? Tidak bisa untuk tidur kah? Enggak, itu cuma untuk emergency aja. Oh, oke. Kalau begitu, iya, oke, boleh. Terima kasih Tuan Ogo. Sampai bertemu lagi. Oke. Teman-teman di Ogo akan menidurkan mereka untuk sementara karena ternyata matras kemarin hanya untuk emergency. Kalau menurut Michi sih, Mayor perlu kerjasama dengan Goben atau mungkin dengan Mbak Rani yang sempat dievakuasi, kan dia tokonya jualan alat-alat buat tidur gitu, atau siapa yang mungkin bisa buat transportasi gitu kan dari Tombland Sanctuary buat bawa-bawain barang gitu. Buat mereka tidur di situ sih gitu. Kan tidak mungkin semuanya kita yang urus soalnya. Mungkin besok. Iya, besok pagi-pagi paling kasih tahu Mayor aja gitu. Mayor kerjasama aja sama yang di sana, yang siapa yang bisa bawa transportasi ke mana namanya? Transportasi ke kota gitu. Misalkan minta bantuan Ogoh buat pinjem kudanya atau apanya yang biasanya dipakai untuk transportasi, nanti beberapa warga naik kuda ke sana bolak-balik bawain barang gitu. Tapi ini lokasi tempat para pengungsi ini dekat sama Tombland nggak ya masalahnya? Sepengetahuannya Mbak Juminten, nggak ada yang seperti itu dekat sama Tombland. Ya mungkin butuh beberapa hari ya, cuman tetap harus ada orang yang nganter dari kota ke Sanctuary toh. Nggak ada pilihan lain. Bisa minta tolong sama Mbak Ros nggak ya kira-kira? Oh iya, di mana ya si Mbak Ros ini? Sepengetahuan saya sih terakhir Mbak Ros masih di Tombland ya. Iya mungkin bisa minta tolong Mbak Ros, mungkin dikirimin sending ke Mbak Ros, mungkin minta dia koordinasi juga dengan Mayor. Nah, tapi tempat Sanctuary ini
Ono yang tahu nggak ya posisi di mana? Karena takutnya Mbak Ros juga nggak tahu ya. Spirit Forest yo. Mbak Ros bisa sending ke Mayor tidak ya? Maksudnya komunikasi lewat sending aja gitu. Ya wes, ini pokoknya kita coba untuk kasih tahu Mbak Ros dulu yo, untuk mengarahkan para warga kota yang ada sekarang untuk pergi ke tempatnya Pak Mayor. Coba lagi, kotak lagi. Kirim. Mbak Ros, punten, apakah bisa minta bantuan? Mohon agar para penduduk di Tomland diarahkan untuk segera pergi ke sanctuary yang telah disiapkan oleh Bapak Ogo. Lokasinya ada di Spirit Forest. Pak Mayor juga ada di sana. Mohon bantuannya ya, Mbak Ros. Kamu mendengar ada jawaban suara yang kamu udah kenal, yaitu adalah Rose. Jadi Ogo punya sanctuary yang bisa menyelamatkan para warga. Baiklah. Nanti aku akan coba mampir-mampir ke sana. By the way, semenjak kalian menghilang, para anggota kerajaan dan orang-orang Knight of Sword juga sudah pada mulai mengusingkan warga ke daerahnya masing-masing. Jadi mungkin nanti aku akan coba cari sisa-sisa yang tertinggal. Teman-teman, Mbak Ros, sejak kita pergi dari orang kerajaan dan Knight of Sword itu sudah mulai juga bantu untuk evakuasi warga Tomland. Nah, jadi nanti Mbak Ros kayaknya akan nyari sisa-sisa yang belum terevakuasi untuk diarahkan ke Spirit Forest. Demikian. Oh, aman kalau gitu. Oh iya, saya lupa minta bantuan untuk bawa perlengkapan nggak ya? Masih ada satu sisa lagi sih, gimana teman-teman? Perlengkapan apa? Perlengkapan tidur itu? Iyo. Oh iya. Baiklah. Perlu itu. Ini yang terakhir tak pakai ya. Kosong-kosong lagi. Bukannya udah 4 ya? Ya. Kalau kita Kan 2 kan tadi udah dipakai, terus habis itu satu iya, ke Mayor, satu ke itu di satu. Ya. Ya sudah. Selesai. Besok pagi aja lah, nggak apa-apa. Ya udah, kita istirahat dulu. Iya. Kalian istirahat. Kalian kalau mau long rest, kalian buka karakter sheet-nya. Terus ada yang namanya L rest di bawah HP. Klik aja, nanti semuanya sudah di set ke situ. Otomatis. Juminton masih ada sisa spell slot, pakai alarm sebelum istirahat. Oke, kamu nge-set alarmnya dulu. Yang mana ya? LRS yang mana nih? L rest yang kanan. Jadi deh alarmnya ternyata sudah dihilangkan. Pak DM, Ya. armor kelasku kemarin di roll 20 itu 17. Oh, kita Kenapa kan nggak di pakai sini? armor class. Oh, ini nggak ngaruh ya berarti? Kita kan pakainya ini kan ngeroll kan. Jadi nggak terlalu ngefek armor class di game ini. Oh, oke. Pak DM di sini hunger trust-nya itu di mana ya Pak DM baru ngeh? Di sini nggak ada hunger terus.
Terus gimana? Nggak apa-apa. Nanti kita role play kan sih. Oke, semuanya sudah long rest. Kalian mempercayakan diri kepada siapa namanya? Tristan untuk jagain. Jadi kalian bisa tidur dengan tenang. Kalian nggak tahu pagi hari itu gimana. Cuman tiba-tiba di pintu ada yang ngetok-ngetok. Jen, Mas Tristan, oh, Udah saatnya kita bangun dan menjalankan rencana. Jangan kita buang-buang waktu lagi untuk ngejar Alex. baik Mas. Bentar ya Mas ya, 5 menit saya sholat dulu. Mas, saya mau nyaring gula dulu ya. Sebentar. Boleh. Kamu nyaringnya di ruangan Maaf, itu Pak. juga. Di pojokan sini. Maaf Pak Oke, Tristan, oke. mungkin Pak Tristan nggak butuh makan, tapi kami butuh makan. Ya. Ambil waktumu secukupnya. Ini Hurricane mau bikinin makanan atau enggak? Kalau enggak, mau makan dari ration masing-masing aja ini. Boleh kalau untuk Heroes Feast. Mau pada makan Heroes Feast? Gulanya masih ada? Ya, ini habis aku saring lagi. Jadi sudah bisa ada. Oh, Michi mau? Mau. Baiklah, sebentar. Makasih Hurricane. Jadi Heroes Feast itu berapa? 2D12 ya? 2D10. Bentar, bagaimana cara aku ngeroll ini? Ada ininya nggak? Ada buka Heroes Feast-nya, terus ada 2D10 kan? 2D10-nya kamu klik aja. Kan Heroes Feast-nya kamu buka, terus ntar muncul description tuh. Di description-nya kan ada 2D10. Nah, 2D10-nya kamu klik. Ya. Oke. Apakah keluar? Keluar nggak? Nggak keluar. Tadi itu yang ngeklik aku tadi 17 jadi. Oh, oke. Oke, jadi temnya yang nambah tuh apa? Maksimumnya ya? Kan ada temporary 2D10. Maximum hit point increase by 2D10. Nah, di bawah HP itu kan ada plus max. Plus max-nya tambah jadi 17. Bukan temnya ya? Bukan temnya. Nah, di bawahnya tambah 17. Di atasnya yang sebelah kanan kamu tambahin 17 juga. Untuk semua kan ya? Iya, untuk semuanya. Jadi kita tahu sebenarnya maksimumnya itu nambahnya berapa? 17. Jadi ada apa namanya? Ada standarnya. Ada catatannya jadi. Yang sebelah kirinya nggak ditambahin? Yang temnya nggak usah, kan bukan temporary. Ini kan maksimum hal. Iya, cuman kan kalau pada saat berkurang, yang kurang kan sebelah kiri bukan sebelah kanan kan?
kalau ke hit gitu. Ya, sebelah kirinya di fullin karena kalian kan baru tidur kan. Jadi sebelah kirinya kalian full kan sesuai dengan sebelah kanannya. Tapi tetap 17-nya taruh di bagian yang max-nya itu. Yang temnya berarti ditambahin atau enggak? Enggak kan? Jadi tetap yang sekarang kan? Ya, temnya biarin aja. Kan Oke. tem sebelahnya max. Maxnya cuma kita nandain aja, nambahnya sebenarnya 17. Jadi ntar kalau misalnya itu efeknya habis, kita langsung kurangin ya. Kita tahu catatannya. Dan kalian dapat wisdom save dengan advantages. Benefitnya selama 24 jam. Oke. Ya, imun dari disease. Kenyang. Ayo cepat kita cari Tristan. Kok Tristan? Yuk. Alex. Ya. Kalau gitu siapa yang mau pakai gemboknya? Ini kan ini kan siapapun bisa ya, soalnya wisdom saving throw-nya ini ya, advantage. Pas. Silakan siapa yang mau coba. Itu tadi Babang Zero mau. Roll stress. Oh, roll stress. Oh iya ya, ada stress roll stress dulu. Oh, enggak. 1d10. Wis. Oke. Udah? Ada yang mau dilakukan pagi hari ini? Itu yang mau pakai gembok siapa jadinya? Aku. Oh ya. Roll 1d100. Val. Yakin gue dikasih nggak ini? Hati-hati pakainya ya Mbak Val. Oke. Yang Destratus yang mana paling ujung ya? Iya, yang paling ujung sebelah kanan. 65 sukses. Jadi kamu taruh di situ addiction mencari Alex. Ditaruh di mana? Di biografi. Ya, taruh di biografi. Addiction mencari Alex 1/10. Belum terbentuk addiction-nya, cuman gradually akan terbentuk. Ya. Oke. Jadi gemboknya mengarah ke arah selatan tapi agak geser sedikit ke timur. Gemboknya ngarah ke sana. Nunjuk langsung. Ya udah, ayo kita berangkat. Jadi mungkin agak ya kayak agak geser sedikit gitu ke situ. Oke, kalian berjalan bersama dengan Tristan. Tristannya lelet ya jalannya.
Tristana bisa Sambil keep jalan up sambil lah. didorong aja kali ya. Tristana bisa keep up ya, bisa. Sambil jalan sambil didorong. Sebelum ini udah pergi ya? Belum. Masih di Tomlin kalian. Benar-benar. Itu sebelum pergi, itu setidaknya Guildmaster ditutup dulu, nggak dikunci dulu nggak sih? Emang kita punya kuncinya. Iya, pakai apa gitu, sesuatu di atas, soalnya kalau ada demon yang teleport ke sana, repot gak sih? Pakai palang kayu jadi tutup diselipin. Ditahan pakai bangku gitu. Bisa aja. Iya kayaknya. Paling banter cuman bisa begitu berarti. Kalian coba cari-cari dari reruntuhan yang ada. Terus kalian coba fortified yang bisa di fortified. Terus mungkin kalian keluar dari jendela kali ya. Salah satu pintunya kalian kunci. Dan kalian ya sedikit berdoa. Semoga nggak ada yang nyusup ke situ. Oke. Zero juga cerita waktu dia ke bawah sini ada si Gijin Raijin juga di dekat outpost ini kalau nggak salah, daerah dekat situ ada gua. Ini gemboknya mengarah ke outpostnya situ nggak? Nggak, Ke bawah kan? Selatan ya. Bawah mana beda. tadi, Val? Ke sini ya, ke daerah situ. Ke selatan tapi ke timur dikit. Daerah sinilah intinya. Apa descending aja ke Gijin sama Regine-nya keadaannya? Kalau bisa nyusul aja. Boleh. Nggak apa-apa, pakai satu sendingnya ke mereka. Kayak salah Iya. satu lah. Mbok Jum minta tolong. Ye. Kalian pakai sendingnya ke Gijin sama Regine. Yang mau kalian kasih tahu apa? Paling Gijin Rajin si Zero udah berhasil nemuin tim bintang 7 di dekat daerah Tomlin di sebelah barat dari tempat goa kemarin. Terus sekarang kita mau menuju ke daerah selatan. Paling kalau misalkan mereka sempat dan bisa ya langsung ke arah selatan aja juga, ketemuan di sana. Sama mau tahu juga ntar kita bisa baliknya gimana. Siapa tahu mereka juga tahu cara balik ke dunia atas. Buat balik sama-sama kalau udah beres. Oke. Bojo Minten ngasih tahu ulang si yang pakai cincinnya siapa? Si Zero yang pakai cincinnya. Anggap Zero Gue lah. pakai Zero Zero ya. aja. Ya udah anggap Zero Ya, aja. Zero yang ngomongnya. Jadi Zero ngomong, Zero dengar si Gijin sama Regine. Gijin bilang, Regine selamat, ya aku bisa mengatasinya. Tapi gimana caranya kemarin malam itu kamu bisa sampai ke Tomlin dengan cepat ya? Terus kita ketemu ke selatan, tapi aku nggak yakin ada ancar-ancar yang bisa kita temuin di situ. Sama satu lagi, kalau kamu sudah sampai di Tomlin, kamu melihat si Dona nggak? Zero menyampaikan itu ke yang lain. Di antara orang-orang itu ada si Dona nggak? Michi nggak pernah ngeliat si Dona. Dona sopo teh? Pacarnya Sigurd kan? Pacarnya Sigurd. Itu anaknya si Raja bukan sih? Anaknya Raja bukan? Bukan ya? Anaknya Iya, itu anaknya Raja. Ya, anaknya Raja. Ada yang lihat nggak kalian? Nggak pernah merhatiin khususnya, tapi apakah kami ingat deh? Di antara Yang punya keen mind siapa? Michi sama Val. Michi sama Val. Ya, di antara seratusan tadi yang berubah jadi 56, kita ngeliat si Dona nggak? Roll history check dengan advantages ya. Dua-duanya tahu siapa? Dua-duanya kan kalian punya keen mind kan? Oke.
Aduh. Udah 2 apaan? Itu udah 2 apa ya? Natural 20. Angkanya aneh. Oh, advantages natural 20. Ingat semua, bahkan sampai baju-baju itu mungkin ya. Dipelototin satu-satu. Iya. Jadi si Val melihat gitu. Kayaknya ada yang mirip kayak si Donna. Tuh. Tapi dia nggak gitu banyak ngomong, nggak seaktif dulunya gitu. Tapi kayaknya lihat ada juga. Udah yang salah satu yang termasuk yang pindah ke itu nggak ke Santuari Nyogo? Salah satu yang pindah enggak. Kayaknya iya termasuk. Oke. Gue kasih tahu ke si Zero, kayaknya waktu kemarin bantuin pada pindah ke tempatnya Ogo, ada si Donna sih, cuman nggak kayak si Donna kayak yang biasanya, lebih pendiam. Ini nggak apa-apa pakai sending sekali lagi. Mangga. Oke. Ya paling si Zero ngasih tahu. Jadi grupnya Bintang 7 kemarin udah ngumpulin misalnya orang-orang kota Tomland juga yang dari bagian kota Tomland yang keteleport ke sini. Dan di antara orang-orang itu yang diteleport ke hutannya Ogo, sanctuary-nya Ogo, yang mereka ngelihat ada yang kayak si Donna juga, tapi dia kelihatan kayak bukan dirinya yang biasa, lebih pendiam gitu. Dan Zero lanjutin juga, kemarin ya lupa juga nanya keadaan si Regine, kalau udah membaik ya oke lah, bagus. Terus kok nanya gimana caranya, kan kemarin kita sama-sama ngelihat ada nightmare itu, ada kuda hitam. Dan Zero minta bantuannya si kuda hitam itu buat sampai ke kota Tomland dengan cepat. Kasih tahu aja Babang Zero sekalian dalam satu message itu, nanti kalau kita udah sampai di tempatnya kita kabarin aja kalau emang nggak tahu ancer-ancernya. Iya, kasih tahu itu juga lah. Boleh kasih tahu sekalian nggak? Cari aja. Iya. Langsung masuk. Ini anggapannya dalam satu sending. Iya. Cari aja yang tiba-tiba ada cahaya, nah warna putih, nah itu Tristan. Kalau jauh banget mungkin nggak kelihatan. Kalau jauh banget mungkin nggak kelihatan, betul. Iya sih. Tapi ya yang ada cahaya atau ntar kita pikirin satu cara lah buat kasih tahu mereka kita ada di daerah selatan, di daerah mana. Ya untuk sementara ini jaga diri, jangan sampai terlalu ketahuan sama si monsternya juga. Pokoknya ntar kita sama-sama balik ke dunia atas bareng-bareng lah. Udah ada yang boleh sampaikan lagi. Sendingnya panjang banget. Baca pidato dia. Cuman bisa 4 kali per hari, Pak. Iya, harus efisien. Si Gijin tuh sebetulnya oke, gue cerna dulu satu-satu ya. Oke, ya Regine bilang thank you juga. Nanti kalau si Donna memang udah selamat, ya udah kita akan ke situ. Kita akan coba nanti ketemu dengan kalian. Tuh. Kalau bisa kalian mungkin memberikan tanda yang jauh lebih jelas lagi gitu, mungkin bisa jadi ancer-ancer. Cuman kalau kalian ke arah selatan Tomland, ya nanti aku coba cari caranya lah ke situ juga. Oke. Terus Zero cerita juga ke yang lain. Waktu dia mendarat di sini, dia ada di tower di sebelah timur sana. Mungkin kayaknya itu tower atau portal dari tempatnya si Alice. Tapi di sini ada beberapa outpost juga yang dia dengar dari Gijin bukannya? Itu kayaknya outpost si Demon dan ada castle juga yang nggak tahu ada apa, tapi katanya jangan ke sana kalau bisa. Kenapa? Nggak tahu, mungkin ada Demon Lord atau Demon King atau mungkin. Nggak tahu. Ini dia dengar dari Gijin kalau nggak salah ingat pas dia mendarat.
Jadi pokoknya sebisa mungkin kita jangan sampai nggak ketahuan atau lewat outpost. Dan dia juga ceritain dia sempat ngeliat yang ada di danau ada jiwa-jiwa gitulah, tapi kebalik gitu. River of Soul? Terus ya udah kita mau ke selatan. Bentar, kalau ada jiwa-jiwa di situ, apakah jiwa-jiwa tersebut bisa didoain biar pergi ke tempat yang lebih baik daripada di sini? Wah, nggak tahu. Waktu kemarin di sana sih banyak monster-monster di pinggir danau gitu makanin mereka. What? Tapi monster-monster demon-demonnya nggak agresif. Loh, terus lu sampai sini nggak diserang mereka gitu? Enggak sih, Gideon ada ramuan apa gitulah yang dimakan biar baunya sama atau bau yang nggak disuka demon ya. Pokoknya jadi selama perjalanan dia nggak ketemu demon. Oke. Oke. Siapa yang mau lead the way? Kalian yang bawa itu tadi siapa? Yang bawa kan semua kalian kan kalian Apa? Sefal aja sih. Ya, Val. Paling aku ngasih tahu jalannya ke arah mana, tapi minta tolong Nix untuk nyari jalan yang lebih baik gitu. Takutnya susah atau gimana? Gini aja, kalian mau jalannya pelan-pelan atau agak cepat? Stealthily, normal, atau lari? Cepat-cepat saja yuk. Boleh. Lari? Berhubung habis makan juga kan, lagi semangat. Oke. Zero bakal di paling belakang buat jaga. Oke. Mas Zero bukannya ada tunggangan ya? Kudanya kan udah disuruh pergi kalau nggak salah. Iya, kuda udah super pergi sama dia. Iya. Jadi kalian fasenya adalah cepat ya, lari cepat. Iya. Oke, berarti kalau kalian lari cepat, Nix, aku akan nge-roll dengan disadvantage untuk perception-nya. Ada satu orang lagi yang mau bantuin dia roll perception. Hurricane boleh? Oke, Hurricane. Disadvantage ya Hurricane ya, karena kalian sambil lari. Oke. Waduh, dua-duanya. 12. Oke. Oke. Jadi kalian lari, kalian ngambil sampai kira-kira setengah harian. Jaraknya lumayan jauh, kalian menuju ke sana. Kalian setengah hari kalian lari dari Tomland. Dan kalian ketemu dengan pinggiran hutan. Jadi Tomland itu persis di tengah-tengah padang rumput, dan pada saat kalian keluar dari Tomland sekitar setengah hari, berarti 12 jam perjalanan, kalian sampai ke pinggir hutan. Kalian mulai masuk ke hutan, ada yang mau dipersiapkan lebih dulu? Val nanya ke Hurricane, hutan ini nyambung sama tempatnya Ogo nggak ya? Ini kita masih di bawah kan ya, tapi iya. Apakah nyambung dengan Ogoh di atas?
Iya. Jadi misal kalau ada misal mau istirahat perlu santuari mungkin. ADM, apakah ininya bisa masih nyambung dengan Ogoh kalau di bawah? Kamu nggak tahu. Yang tahu itu kemungkinan Zero. Tahu apa? Michi nyalain lantern. Halo? Halo. Yang tahu itu kemungkinan Zero. Oh. Karena Oh, Zero yang oke. ngelihat portalnya yang di pohon itu. Oh, dia ceritain deh yang dia seingat dia. Portalnya kayak gimana? Oh. Itu kapan kejadiannya, Zero? Kemarin kan? Ya, kemarin. Apakah- Kemarin malam barusan. Apakah Hurricane bisa tahu itu karena Ogoh atau bukan? Portal itu? Bisa jadi sih. Secara meta sih kamu nggak tahu karena kamu cuma berdoa kan. Zero cerita yang ya kelihatannya sih waktu dia battle sama si Ross di Tomland juga bentuk portalnya mungkin mirip juga kayak gitu pas muncul binatang-binatang yang membantu gitu. Jadi kayaknya sih Ogoh juga yang bikin portal di sini. Oh, Oke. berarti oke. Intinya kita nggak boleh ngerusak hutan di sini juga. Baiklah. Oke. Jadi Michi melihat sekitar apakah aman atau enggak. Meskipun kamu sudah nyalain lentera, kamu ngelihat kiri, kamu ngelihat kanan. Situasinya tampak seperti hutan di malam hari. Satu-satunya sumber cahaya yang kamu pegang cuma yang di tanganmu doang. Ketika kamu angkat ke atas, kamu coba ngeliat lebih jauh, jarak pandangnya nggak terlalu bertambah jauh dari situ. Jadi ya cukup gelap keadaan sekitar. Jadi kalian melanjutkan separuh perjalanannya lagi, masuk ke dalam hutan. Kui. Ya. Iya, ikutin arah yang ditunjukin Bafal aja di mana. Oke. Masuk ke dalam hutan, kalian mau lari, stealthy, atau normal aja? Hutannya kelihatannya kayak gimana? Kayak yang di Ancient Forest itu? Enggak sih. Hutannya miripnya kayak gini. Jadi dia bukan hutan rindang yang hijau. Meskipun di peta mungkin warna hijau itu cuma penanda doang. Cuman pohon di situ batangnya lebih warnanya lebih gelap. Daun-daun itu sedikit. Ada mungkin pohon-pohon yang lebat, cuman daunnya tuh lebih ke arah tumbuhan menjalar di sekitar pohonnya dibandingkan dia daun rindang warna hijau. Dan jarak antara pohon satu dengan pohon yang lainnya juga kadang dekat, kadang longgar, jadi mirip kayak natural forest tapi underground. Apa kita mau lari tapi ke daerah yang jarak-jarak pohonnya lumayan lega?
Di sini nggak ada lintah yang kayak waktu itu gigit Bang Zero kan? Nggak tahu. Makanya prefer larinya di yang lumayan terbuka, jangan yang rapat pohonnya. Takutnya ada apa-apa dari atas pohon. Oke. Ya. Oke, jadi kalian gimana? Lari? Voting. Michi vote lari. Hurricane juga lari. Jalan cepat aja gimana? Ya udah. Tapi jangan kalau cepet ada lari. mau lari, oke. Ikut Oke. aja. Oke, karena kalian vote lari dan kalian masuk hutan, aku minta masing-masing aja deh roll perception dengan disadvantage. Nyaris natural one. Satu tapi dua, tiga, ya. Oke, tinggal Nick sama Sigurd nih gua rollin. Nick satu lawan. Tidak. Aduh. Wah, repot nih. Wah, kecil-kecil semua. Paling tinggi si Hurricane 13. Oke, paling tinggi Hurricane. Kalian lari sampai sekitar nggak jauh dari situ ke hutan yang lebih lebat lagi, dan semua pada fokus lari ngikutin arahnya Baval. Si Nick di depan karena lampunya nggak nyampe ke depan, jadi Nick hampir nggak ngeliat apa-apa. Hurricane posisinya, ya kan, kamu lari bareng-bareng mereka. Kamu melihat di antara pohon-pohon itu ada yang ikutan lari bareng kamu. Oke. Jadi pada saat kalian lari gitu, kamu ngeliat kiri, kamu ngerasa gak cuma grup kamu doang, tapi di samping kiri dan di samping kanan ada juga yang lari juga. Apakah aku lihat bentuknya gimana? Berapa tadi persepsimu? 13. Mungkin kayak semacam bayangan, kamu nggak ngeliat bentuknya dengan jelas. Seberapa dekat kah? Nggak terlalu jauh, sekitar 35 sampai 40 feet dari kamu. Kalian masih berlari nih. Hurricane kamu sendiri doang yang lihat. Hurricane langsung bisik-bisik ke semua. Enggak, tetap masih lari, tapi sambil bisik-bisik. Teman-teman, ada yang ngikutin kita di belakang bayangan. Apa? Sambil lari. Ada yang ngikutin kita di belakang bayangan. 30 sampai 40 feet di belakang. Waduh, Zero coba lihat ke belakang. Kamu ngeliat ke belakang, kamu coba ngeliat nggak ada siapa-siapa. Gak ada siapa-siapa. by the way DM agak meta sih. Ya. Emang kita bisa lari ya? Tristan kan dia run-nya cuma 30 feet. Oh, Wih, Bisa, dia 20 feet, dia paling belakang banget. oh.
Tapi kalian pada saat lari gitu bunyinya. Wah. Dengan kita coba stop dulu. Lampunya Tristan. Lampunya Tristan nyala kah? Lampunya Tristan nyala. Nah. Berarti bayangan itu di belakang lampunya Tristan. Enggak, lampunya Tristan tuh cuma sekitar 15 feet doang radiusnya. Berarti Bayangannya jauh di sana. Jauh di kiri sama di kananmu gitu. Ketika kalian berhenti, Okay. bayangannya nggak ada. Kayak sembunyi di balik pohon-pohon gitu. Dia nggak lari lebih jauh atau dia nggak lari lagi, nggak. Bayangannya berhenti. kita mau nemuin Tristan dulu gitu. Mending jalan bareng Tristan kalau gitu. Iya, jalan Iya, orang. kayaknya jalan aja. Gak lari daripada Tristan ketinggalan. Iya. Kalian nunggu di situ, Tristan datang, bawa pedangnya gitu. Ini Tristan suruh lari aja, kita jalan cepat, kayaknya seimbang deh. Iya, memang. Harusnya kalau ada kudanya Bang Hero gitu, mungkin Bang Tristan naik kuda aja. Kuat lah kudanya ngangkat Bang. Bang Tristan kalau lari terus kuat. Aku punya stamina yang cukup bagus kok, tenang saja. Aku Tapi bisa tetap melawan bisa capek, kan? Bimo. Bisa, capek itu sudah pasti. Tapi aku punya stamina yang cukup bagus. Ya. Cuman Kita memang jalan lambat saja ya. Gimana kalau kita jalan normal aja guys? Bang Tristan jalan cepet. Nah, oke. 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 Tapi hati-hati ya di kanan kiri. Ada yang aku lihat tadi. Jadi kita sepertinya harus berjaga-jaga. Kayaknya salah lihat deh. Mungkin itu dengan pohon atau apa tadi nggak ada apa-apa kok. Tidak, mataku bagus. Oke. Michi tidak merasa khawatir karena di tengah-tengah ada Tristan, jadi mau ada apapun juga tidak peduli kayaknya. Udah jalan bareng. Kalian jalan bareng. Terus kalian sampai di antara di mana pohon-pohonnya itu jarang. Tebing-tebingnya apa namanya? Udah mulai kayak bebatuan gitu modelnya. Terus si gemboknya masih menunjuk kepada kayak ke jalan di mana dia lebih mengarah ke bebatuan dibandingkan masuk ke tengah hutan. Jadi ada kayak mulai kayak jalan tebing gitu di sebelah sini. Dan si siapa namanya? Hutannya ke dalam hutannya sebelah sini. Dan kalian sudah ngabisin kayak hampir, kalau menurut kin mindnya kalian ini sudah waktunya untuk istirahat malam. Nah, ini kalau udah mau istirahat malam, dipakai aja sendingnya, ngabisin lagi sebelum besok. Cincinnya dibalikin ke baju. Kita mau istirahat di sini. Apakah aman? Ini Atau kan ini kan bukan hutannya Ogo. Karena bukan hutannya Ogo, kalau kita rusak gak apa-apa dong ya? tadi kata Bang Zero nyambung. Semua hutan bukannya milik Ogo ya? Oh iya. Apa kita panggil Ogo aja buat minta numpang tempat istirahat yang aman gitu di sini?
Nggak enak nggak sih minta tolong terus? Bisa dicoba. Atau kita bikin kemah biasa tapi Bang Tristan buka pedangnya. Oh ya udah kalau mau buka kemah biasa nggak apa-apa. Sekalian bikin api unggun lah sekitar sini. Itu Bang Tristan nggak perlu istirahat ya? Iya. Belum tidur kayaknya dari kemarin. Iya, makanya itu. Karena ya Bang Tristan, aku tidak butuh tidur. Sampai Alex mati, aku tidak butuh tidur. Oke. Bang Tristan butuh kopi atau gula? Bener Bang Tristan nggak butuh tidur, istirahat. Saya baik-baik saja. Oke. Oke. Lampunya Bang Tristan juga nggak akan mati tiba-tiba kan? Tidak. Kalian boleh percayakan bahwa pedang ini akan tetap terus menyala. Padahal tadi barusan sempat mati. Itu hanya redup karena pohon-pohon di sini cukup lebat. Alasannya. Aduh. Kita masih mau bawa tenda nggak sih? Masih kan bawa. Kan perlengkapan Oke. biasanya dibawa sehari-hari. Apa ya sebutannya? Explorer Pack. Ya, Explorer Pack, betul. Michi bikin tenda, abis itu nyari-nyari kayu bakar sekitaran buat dibikinin kayu bakar. Oke. Soal investigation, Michi. Lampunya Mbak Ros nggak ada itu ya, nggak ada tempat yang nggak ada yang bisa dipakai untuk ya tempat perlindungan ya. Gak ada apa? Lampunya Mbak Ros nggak bisa dipakai untuk perlindungan ya, untuk bermalam. Kemarin kayaknya nggak ada ya. Kita ditaruh di nos nggak? Lampunya ada apa aja fungsinya? Lagi scroll balik ke atas. Kalau scroll ke atas masih ada nggak? Ada nih. Oh. Kayaknya nggak ada spell buat perlindungan. Paling itu, kamu mau nge-cast Wall of Light, tapi kan dia ya paling seberapa sih, berapa menit gitu. Untuk jaga-jaga aja. Michi menginvestigasi daerah sekitar. Kamu berhasil cari beberapa kayu yang bisa buat kayu bakar. Dan ya, kamu bikin perapian dekat situ. Kalian nyiapin kemah. Pada saat hari sudah mulai menurut kalian lebih malam lagi, kalian siap-siap untuk istirahat. Ada yang bantuin jaga bareng Tristan, atau kalian mau percayakannya pada Tristan? Zero jaga deh. Saya percaya sama Tristan. Oke. Bobo. Michi mau minta ininya lagi sama Mbok Jum, sendingnya lagi kan, kasih tahu ke siapa namanya, Mbak Ros buat ini apa namanya, jangan lupa kasih perlengkapan buat tidur buat orang-orang di Sanctuary, kan kemarin nggak sempat dikasih tahu. Sama kalau masih ada sisa tinggal satu lagi, berarti kasih tahu ke Regin sama Gijin kita udah sampai di tengah hutan gitu. Nanti dikabarin lagi kalau sudah ketemu sama Alex kali ya. Baiklah, cuma menggunakan sendingnya 2 kali. Oke, nggak ada isu. Gijin sama
Regine menjawab, oke, kita akan menyusul. Terus habis itu si Rose menjawab, sepertinya aku tidak menemukan sanctuary yang ada di hutan yang kamu maksud, gitu. Mungkin aku akan coba cari lagi kali ya. Aku kabarin lagi nanti. Waduh teman-teman, Mbak Ros nyasar Dia nggak komunikasi sama Ogo ya? Selama di hutan kan dia bisa nanya Ogo. Besok kalau masih nyasar, kita kasih tahu aja lah ke Ogo gitu. Ini masih ada 1 sending sih kalau misalnya mau dipakai. Bukannya tadi udah 2 kali ya? Kan total 4 kali kan? Udah 4. Udah Dipakai empat ya? sama si Zero 2 kali. Iya. Besok aja lagi. Kalau kita masih lari-lari doang kerjaannya. Ayolah. Oke. Jam malam pertama. Zero, silahkan roll perception. Straight aja. Karena dibantu cahaya dari Tristan. 20. Ih, sama. Brokut kita, brokut. Sama gitu sambil ngobrol si Zero mau nanya, jadi Bang Tristan ntar tujuannya gimana kalau kita udah berhasil ngalahin Alex? Apa mau ikut bareng nyelamatin dunia ini juga dari letusan gunung berapi itu, Purple Mountain? Selama itu adalah suatu perbuatan yang menegakkan keadilan atau menyelamatkan orang, aku akan ikut terus membantu. Tapi kalau urusan dengan Alex sudah selesai, mungkin aku akan mencari Rose dulu untuk berikutnya. Bukan untuk membunuh dia kan? Kita lihat nanti. Tapi seharusnya sih tidak ya. Oke. Terus Tristan nanya ke Zero, kalau seandainya Rose yang berubah jadi jahat, bukan Alex, apa yang akan kamu lakukan? Maksudnya ternyata Alex nggak jahat gitu? Kita nggak tahu kan siapa yang jahat kan. Tapi dari selama ini bukannya Alex yang berusaha membuka portal ke Demon World ini, makanya pada hancur kota-kotanya. Betul, aku sudah melihat kejahatannya Alex ya. Dia memang jahat. Tapi bagaimana kalau Rose juga jahat? Jahat karena demon kah? Atau emang dia punya tujuan yang lain secara personal gitu? Bisa karena demon, bisa karena personal. Apapun itu menurut aku jahat, tetap jahat. Ya selama ini dia kurang setuju juga dengan caranya Rose sih. Dia cerita kayak waktu itu juga dia nge-corrupt Blazewing untuk dipakai buat kepentingannya Rose buat ngambil ketemu ke King Diamond, dan di situ juga dia nunjukin powernya untuk ngebunuh orang di tengah-tengah padang gurun. Well, nggak tahu orangnya itu jahat atau enggak. Ya di situ dia Zero cerita dia kurang setuju dengan caranya si Rose. Tapi nggak tahu apa itu emang dianya yang mau kayak gitu atau itu pengaruh demonnya. Tapi setelah dari battle, demonnya kelihatannya
pergi dari Rose. Tapi setelah itu Zero nggak tahu apa Demonnya balik lagi atau enggak. Makanya biar aman, kenapa si Zero ngambil lanternnya Rose dulu juga. At least ya, kita ntar bisa coba sama cek apa si Rose beneran udah lepas dari pengaruh Demon atau enggak. Tapi kalau emang ternyata udah lepas dari Demon dan masih jahat, ya mungkin nggak akan dibunuh, tapi nggak akan dibiarin lepas juga. Taruh di prison. Kamu yakin ada prison yang bisa menahan wanita sekuat itu? Prison yang tempat kamu diam selama ini? Di bawah Tomland? Di bawah gereja? Iya. Apa di situ pintunya bisa dibuka dari dalam? Itu diam di situ. Mungkin harus diperbaiki mantranya dan diperkuat lagi. Secara aku bukan spellcaster, jadi aku tidak punya apapun yang bisa membantu untuk mendispel mantranya. Dan dia adalah spellcaster. Ya, dia adalah spellcaster, jadi mungkin harus dalam bentuk yang lain. Oke. Ya sama sih, saya juga bukan orang yang fasih di magic gitu juga. Ntar kita kasih tautannya yang lain aja. Mungkin mereka bisa kepikiran satu cara, atau Prince Ejon mungkin tahu juga. Oke. Kalau menurut Bang Tristan sendiri gimana? Apa yang bakal Bang Tristan lakukan kalau Rose itu jahat? Terus dia menunjuk pedangnya. Nah, pedangnya ditancepin ke tanah gitu, kayak King Arthur gitu kan, pedang tancap gitu, cahaya. Terus, ya, aku akan langsung tepat ke jantungnya tanpa basa-basi. Walaupun itu mungkin bisa menyakiti Bang Tristan. Well, nggak tahu ya sih ceritanya dulu gimana. Cuma dengar kayaknya mungkin dulu ada kalian berdua bareng gitu. Kita dulu satu grup ya, bareng. Kita nggak bisa dibilang begitu, cuman masyarakat menganggapnya seperti itu. Jadi ya sudah, kita ikutin jalurnya. Ya apapun keputusannya, ya itu emang batch-nya Bang Tristan juga dulu. Ya kalau perlu ini support atau bantuan ya Zero bantuin aja. Dan nggak tahu juga sih, First Forgotten Child yang lain juga selama ini kelihatannya nggak bisa dibilang baik juga. Dia cerita kayak ada si Edward, ada si, aduh lupa si Mage itu siapa ya, yang bikin cloning gitu. Mr. Finn. Oh, Ruben. Ya Ruben juga. Oh, kalian ketemu dengan Ruben? Oke. Nggak tahu bisa dibilang Ruben atau enggak, tapi kelihatannya sih pikirannya iya, walaupun bukan dalam bentuk fisikal manusia. Itu Ruben. Ya. Kayaknya dia bisa mengambil makhluk badan orang lain dan menguasai pikirannya, atau bisa masuk ke dalam benda-benda gitu lah. Oke. Hari udah mulai malam, kamu udah mulai ngantuk. Ada yang mau jaga di kedua? Sama jaga sih, Taro, lihat apa nggak di sekitar gitu, ada yang gerak-gerak kah, atau bayangan kah, atau suara? Selain dari bayangan kalian duduk ya, dan selain dari kelelawar yang terbang sana kemari, semuanya tampak sunyi. Oke.
Baiklah. Bang Tristan masih bisa terus jaga. Saya nggak akan bisa tidur. Sudah ngetok jubahnya, ding ding ding. Pas tidur. Si Zero bangunin si Nix deh, suruh dia jaga. Oke. Sisanya. Ya, Next, Nix bangun. Nix cuma butuh 4 jam kan tidur, dia udah long rest. Nix bangun dan Nix mulai jaga bareng Tristan. Zero tidur deh. Prosesnya bisa tinggi banget gitu pakai apa ya Dan? Kan dia expertise. Oh, oke. Oke. Tristan sama Nix nggak gitu banyak berbicara panjang. Tapi Nix karena ini straight kan jadi 23, dia nggak melihat suatu hal yang aneh pada saat jam yang kedua. 3 jam yang kedua. Situasinya aman terkendali berkat Tristan. Tristan agak sedikit diam, jadi Nix gak tahu sebenarnya Tristan itu memperhatikan sekitar atau enggak. Tapi Nix cukup berjaga-jaga dan kalian aman. Tidur tuh kayaknya. Tidur kayak Tristan. Kalian nggak tahu kan, nggak kelihatan matanya. Ya. Terus yang berikutnya karena Nix sudah full rest, jadi Nix bisa jaga juga. Yang lainnya nggak dibangunin Nix sampai harusnya pagi. Jadi kita roll yang berikutnya. Oke, Tristan makin lama makin jelek rollnya. Nix makin lama makin bagus rollnya. Ayam sih udah mau terbit. Udah mau terbit dia bangun dia. Dilihat-lihat di saat-saat terakhir jam yang seharusnya itu pagi, Nix membangunkan kalian semua. Untuk melihat aku bisa bikin cahaya nggak ya di situ? Untuk melihat beberapa cahaya yang ada di sebelah sini. Itu matahari. Bukan. Nggak kelihatan apa-apa. Bentar. Aku belum memberikan cahaya. Zero sempat long rest nggak? Zero sempat long rest. Oke. Roll stress ya. Roll stress ya. Cuman Zero yang punya stress. Sival harus nge-roll lagi nggak sih yang Alex? Iya harus nge-roll lagi. Oke. 1 dari 100 lagi. Kamu gantian itu faktinya. Tapi kita nggak tahu ya. Itu nggak kerasa apa-apa kan dikasih sama tim itu. Apaan? Sorry? Biar nggak meta, Zero mau nanya gitu yang udah pernah pakai gembok itu ada efek apa nggak yang kalian rasain? Nggak ada efek apa-apa. Nggak bisa diganti kan? Apanya? Orangnya nggak bisa diganti. Orangnya nggak bisa diganti. Oh, oke. Ini roll ya? Iya, roll 1 dari 100.
Boleh pakai laki nggak? Ini bukan di 20 nggak bisa pakai laki. Sial. Kamu tiba-tiba berhawa nafsu untuk mencari Alex. Oke. Ketika kamu ditunjukin sama Nix ke arah cahaya yang ada di atas sana, jadi kayak jalannya udah mulai mendaki dan kamu tunjukin sama Nix ke arah cahaya sana. Terus kamu ngeliat situ, terus kamu punya keinginan untuk Alex harus segera ditemukan. Jadi sekarang addictionmu jadi 4/10 karena kamu gagal dan kamu naik 3. Naik 3, oke. Biografi. Pak DM berdasarkan kinmine-nya Michi, waktu itu kan si Ruben pernah bilang akan ada masa doomsday-nya itu kan yang di mana gunung mana sih namanya? Ya pokoknya di gunung itu per hari ini, hitungan per hari ini sama pada saat masanya tuh tinggal berapa hari lagi ya? 12/28. 12/28, berarti masih ada 16 hari lagi ya? Jadi kita menunggu sesuatu kah? Enggak, kirain belum beres. Oh, belum. Ayo jalan. Ayo. Michi beres-beresin tenda. Gue langsung lari. Sabar Bapak. Kita beres-beres dulu, beres-beres. Gak bisa lari. Hurricane nahan tangan Val. Kak Val, mulai obsesi ya? Nanti kabur. Sabar Mbak, sabar gitu. Masih nahan tangan Val. Michi beres-beres gitu kan, matiin api unggun, terus tapi lanternnya tetap nyala karena kan di dunia bawah ini tidak ada matahari ya, jadi lanternnya Michi tetap nyala. Terus bertanya lagi kepada Hurricane, ada makanan lagi nggak? Gak bisa, Michi gak bisa. Gue narik Hurricane secepatnya buat biar cepet. Ya baiklah. Si Nick bisa pakai good berry nggak? Bisa. Nick bisa pakai good berry. Kalian semua kenyang, tapi berarti kalian nggak makan Heroes Feast kan? Jadi semuanya balik ke normal dikurangin 17 ya. Oke. Kalau misalnya udah, ini berarti si Val paling depan nih sekarang. Lari secepatnya. Ini kita jadinya lari apa jalan cepat aja? Si Val sih lari. Gak bisa lari. Nih si Bang Tristan nanti ketinggalan, Mbak Val. Gak bisa, ini harus cepat ketemu. Mbak Val mau lari dulu sendiri. Iya. Hurricane masang tangan Mbak Val ke Tristan. Michi mencoba untuk membantu dorong si Tristan yang larinya cukup lambat gitu. Oke, kalian lari. Mbak Val lari deh sih. Kalian mencoba untuk mengejar Mbak Val. Hurricane tadi kamu kan masang tangannya Mbak Val ke Tristan kan? Coba Hurricane sama Val adu strength check dong. Sambil gitu si Zero nanya ke Michi sama ke Mbak Jungi, itu kenapa sih Val? Itu yang kiri ya? Natural 20. Luar biasa. Jiwai ya. Wow, sama natural 20, cakep banget. Mana nih Pak DM?
Ini ambisinya sama-sama besar ini. Sentuhan yang hakiki ya. Luar biasa. Strategi Hurricane lebih gede. Iya, tapi mereka lebih gede. Jadi mereka lebih menang. Gila apaan ini? Berarti tangannya Mbak Val bisa narik Tristan? Bisa, kamu narik Buffalo gitu kan, beradu Buffalo udah mau lari, kamu tarik terus Tristan suruh pegang. Jadi Buffalo nggak bisa lari lebih jauh lagi. Dia bilang, Mas Tristan cepet itu nanti Alex kabur. Iya, aku akan usaha ya. Jadi si Tristan megangin tanganmu gitu kayak orang tua yang megangin anaknya buru-buru mau main prosotan gitu. Sementara Pokoknya Michi dorong dari belakang. Michi dorong Tristan dari belakang, terus si Val kayak narik Tristan dari depan gitu. Udah Jadi- jalannya udah miring. Pasangnya sudah lumayan cepat lah gitu. Kalian sampai di daerah yang mulai mendaki. Tuh. Jadi Itu cahaya apa? pada saat kalian mulai mendekati situ, cahayanya geser. Arah silok panahnya masih ke situ, ke arah situ atau gimana? Panahnya ke arah cahaya-cahaya tersebut, betul. Ini karena kita kan mendaki kan, jadi cahayanya kayak kamu kayak hampir ngelihat apa namanya cahaya utara itu apa bahasa Inggrisnya? Northern Light, ya aurora. Tapi warnanya kebiru-biruan dan dia kayak mengarah ke arah panahnya itu. Cepet keburu itu cahayanya hilang nanti. Cahaya apa Mbak Val? Alex mungkin. Terus aku minta kalian di sini roll perception dong selama perjalanan mengejar cahayanya lagi. Disadvantage atau enggak? Straight straight? aja karena kalian punya cahaya. Tujuh, 9, Juminten 14. Buset, gak ada yang bagus. Si Val udah paling depan kan, jadi si Val Ada, matanya itu udah 19. tajam. Kita lihat Sigurd dan Nix. Oke, Sigurd 15, oke. Nix pun jelek 15 juga. Oke. Buffalo udah yang paling depan, di tengah-tengah ada si Selam Buffalo, Tristan, Michi, dan yang lainnya ngikutin dari belakang karena Tristan udah yang paling lambat gitu. Kalian maju. Lihat sesuatu kah? Kamu lihat sesuatu. Jadi di antara, karena kalian kan mulai mendaki kan, jadi jalannya sudah mulai kayak naik ke gunung. Hutan udah mulai di bawah kalian, pohon-pohon sudah mulai kayak udah hampir habis, dan kalian mulai naik menuju ke jalan bebatuan. Di situ kamu ngelihat kayaknya ya, kamu ngelihat kayaknya ada mata di tebing-tebing dinding batunya atau dinding jalannya. Dindingnya di kiri. Apa? Dindingnya di mana? Di kiri kita, di kanan kita, atau di bawah kita, atau gimana? Bentar. Kita pindah peta aja dulu gitu.
Udah kelihatan semuanya? Yuk. Jadi dindingnya di kanan dan di kiri. Terus kan di situ ada stalagmit, ada stalagmit kan yang dari bawah ke atas itu. Nah di ujungnya itu kamu pikir Tristan belum masuk situ. Kamu ngelihat tadinya di sini itu ada mata tadinya. Pas kamu ngelihat, kamu kedip gitu, nggak ada. Ya batu aja. Gitu. Cahayanya Tristan masih nyala nggak sih? Halo? Masih. Oh. Cuman perasaan doang. Gue fokusnya nyari Alex pokoknya, jadi ngejar terus, narikin Tristan. Keterangan. Silau. Jadi lighthouse. Segitu aja. Oke. Terus kalian maju. Berarti kamu gak ngasih tahu yang lain ya. Kalian maju. By the way, si Zero di belakang kan. Oke, Zero di belakang. Karena gelap, Clinton juga ready action off. Oke. Val, waktu kamu sampai depan, kamu paling depan lagi, kamu ngeliat lagi, ada mata lagi di sebelah sini. Terus pada saat kamu kedip, dia hilang. Oke. Jarumnya masih nunjukin ke arah sana kah? Jarumnya nunjuk ke arah, iya. Jadi jalannya masih ke timur dikit. Oke. Alex sudah dekat. Jalan terus. Narik. Oke, kalian jalan terus. Oke. Zero, aku minta kamu roll perception dong. Perception. Aduh, nyaris 20 tadi. Jadi 2. 7. Kamu jaga-jaga di belakang, karena kamu karena si Val nggak ngasih tahu apa-apa yang terjadi. Ya kan, kalian maju berdasarkan Val narik-narik. Ujung bintang ready action. Zero jalan santai yang 2 tangannya di belakang kepala itu loh. Iya, kamu jalan santai, berasa aman. Terus kamu tiba-tiba, bentar, aku berarti mesti roll dulu. Iya. Natural 1 lagi. Apa itu? Jadi ada apa namanya? Ada tentakel yang mau nge-grapple kamu. Terus karena kamu di area yang ada cahayanya, kamu tahu. Terus kamu langsung
langsung menghindar. Wait. Apa itu? Terus tentakelnya kayak menghilang kembali ke atas, Ke atas? Langit-langit? ke batu-batu tadi. Guys. Zero manggil. Majumi, Hurricane. Ini Ya. itu kayak ada tentakel ya tadi. Kasih tahu ke dari. Apa Mbak? Hantu, ada hantu. Bukan. Tentakel di mana, Mas, Bro? Dari arah mana tadi lihatnya? Atas. Di mana, di sini atau di sini? Ya, sebelah kanan. Di situ ya, di arah situ tadi. Jadi tentakelnya Hurricane naik lagi nyolek. ke atas gitu. Sering ngeluarin pedangnya. Hurricane nyolek Oke. Sigurd. Sigurd itu kenapa ada tentakel di situ? Bukan temen gua ya. Michi mencoba ngeliat ke arah yang dikasih unjuk ke Babang Zero. Michi ngeliat gak? Roll perception Michi. Zero coba ngeluarin pedang dan ditaruh di tangan kanan di depan dada gitu, siap-siap kalau Ike sedang. Oke. 12. Kamu nggak ngeliat tentakel, kamu cuma ngeliat bebatuan di situ. Kagak ada apa-apa, Bang. Sival Cuma batu doang. sama Tristan maju lagi ditemani dengan Nix. Sumpah tadi ada di sana. Zero jalan mundur. Dia lihat ke belakang. Dia mencoba menyakiti Zero. Tadi kayaknya nggak tahu mau nyambuk atau mau nangkep. Oh, Zero cuma ready action buat nembas kalau ada tentakel lagi yang ke arah dia sambil jalan mundur. Jalan Kalau mundur. gitu, Michi. Oh. Balik belakang gitu. Kalau gitu Michi ready action kalau semisal di grab sama sesuatu, Michi teriak. Jadi yang lain tahu. Jadi yang lain tahu kalau ada apa-apa sama Michi gitu. Jadi kalau tiba-tiba di grab atau kenapa atau dicolek itu Michi teriak gitu. Sigurd ngetes dulu nyolek Michi. Hurricane juga. Michi, apa sih? Michi teriak. Pokoknya Michi ready action untuk teriak saja. Oke. Hurricane ngapain? Juga ready action untuk unarmed strike. Oke. Terus semuanya maju, Zero jalan mundur. Oke. Dua, satu. Oke. Tiga belas. Tidak. Jadi ketika kalian sudah pada ready action semuanya, si Sigurd ready action juga deh gitu. Terus ada tentakel yang narik Sigurd dan Nix ke bebatuan di atas. Gitu. Mereka berusaha untuk menghindar dan gagal. Kedua-duanya gagal, satunya 13 lawan 18, terus 23 lawan 10, ya dua-duanya gagal. Dan Nix sama Sigurd tertarik ke dinding, ke bebatuan lah istilahnya gitu. Ke kiri kanan kelihatan atau enggak? Ya ke kiri kanan kelihatan gitu. Dan
Dan ketika kalian lihat itu, ya kan, kalian melihat di bebatuan yang narik Nick sama Sigurd itu mulai membuka matanya dan mengeluarkan gigi-giginya. Gede? Gede. Jadi di ujung bebatuan itu kayak muncul ada matanya dan keluar giginya, dan Nick sekarang kegrapple sama Sigurd kegrapple di situ. Serang Zero kita, nggak lihat, soalnya dia masih balik belakang. iya, Zero nggak lihat, Zero masih balik belakang. Tapi semua udah bilang, oh shit, guys, tolong! Gitu. Dan dia tarik itu, dan kita roll inisiatif. Wow. Ada suaranya. Oh iya, ada suaranya. Kirain suara siapa tadi? Efek. Oke. Oke. Kenapa juga gitu kan ya, battle-nya di saat HP-nya udah turun gitu ya, Bapak Dennis luar biasa loh. Fishnya salah harusnya hari ini. Michi yakin itu konspirasinya Bapak DM memang sengaja. Kita break dulu sebentar, 5 menit. Terus nanti habis itu kita lanjut lagi untuk battle-nya. Oke? Oke. Ini browser aja, nggak usah ditutup, biarin aja nyala.